anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai diagram batang. Yang pertama yaitu ada pengumpulan data. Dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, pencatatan langsung. Kegiatan pengumpulan data dengan cara pencatatan langsung. Contoh, ketika pengukuran berat dan tinggi badan. Biasanya, setiap kali siswa diukur berat atau tinggi badannya, maka berat atau tinggi badan siswa tersebut langsung dicatat. Itu termasuk dalam pencatatan langsung. Yang kedua, yaitu ada penggunaan lembar isian. Kegiatan penggunaan data dengan lembar isian dilakukan dengan membagi lembar berisi pertanyaan agar diperoleh data yang diharapkan. Contoh lembar isian. Di sini ada sebuah lembar isian, yaitu ada nama, nomor presensi, kelas, dan pertanyaan. Contohnya pertanyaannya, berikan tanda centang yang merupakan hobi kamu. Nanti dipilih membaca, menulis, menyanyi, sepak bola, menggambar, atau bersepeda sesuai hobi kamu. Itu termasuk dalam menggunakan lembar isian. Yang selanjutnya yaitu membaca dan menyajikan diagram batang. Materi yang pertama, membaca diagram batang. Diagram batang adalah diagram atau gambar yang berbentuk sekumpulan batang. Batang-batang tersebut menunjukkan banyaknya data. Contoh diagram batang. Di sini ada diagram batang yang berjudul olahraga yang disukai siswa kelas 4. Contoh diagram batang, ada beberapa unsur yang harus diperhatikan, yaitu harus ada judulnya. Di sini judulnya olahraga yang disukai siswa kelas 4. Terus yang kedua ada sumbu tegak dan sumbu horizontal. Di sini ada sumbu vertikal, di sini ada sumbu horizontal. Yang selanjutnya ada gambar batangnya. Nah, di sini ada warna biru, orange, ungu, dan kuning. Contoh diagram batang. Biru itu maksudnya yang suka sepak bola. Itu ada berapa siswa? Dilihat dari kenaikannya dan berhenti di angka 10. Berarti yang suka sepak bola itu 10 anak. Terus yang suka voli itu ada berapa? Ini di antara angka 4 dan 6. Berarti angka 5. Yang suka voli berarti ada 5 anak. Dan suka bulu tangkis itu ada berapa di sini? Ada 3 karena di antara 2 dan 4. Terus yang suka basket warna kuning ini diagramnya itu di angka 7 karena di antara 6 dan 8. Seperti itu ya cara membaca diagram batang. Kita lihat kenaikannya ini batang sampai berhenti di angka berapa. Seperti tadi sepak bola itu berhenti di angka 10. Berarti yang suka sepak bola itu 10 anak. Nah, materi yang kedua yaitu menyajikan diagram batang. Untuk materi ini kita lihat di video selanjutnya ya. Nah, kali ini kita akan membuat diagram batang atau menyajikan suatu data dengan menggunakan diagram batang. Contohnya, di sini ada data rata-rata nilai ulangan kelas 4, yaitu mata pelajaran ada bahasa Indonesia, ada matematika, ada IPA, dan IPS. Dan nilainya rata-rata bahasa Indonesia mendapat 80, rata-rata matematika mendapat 65, rata-rata IPA mendapat 75,
dan rata-rata IPS mendapat 70. Bagaimana kita menyajikan suatu data dengan menggunakan diagram batang? Nah, pertama-tama kita kasih judulnya dulu. Judul sama dengan diagram yang ada di sini atau tabel yang ada di sini. Tabelnya judulnya rata-rata nilai ulangan kelas 4. Berarti nanti kita membuat diagram batang, judulnya rata-rata nilai ulangan kelas 4 juga. Setelah kita menulis judulnya, kita buat garis, yaitu garis horizontal dan garis vertikal. Garis vertikal atau garis yang ke atas itu ditulis jumlah dari data yang kita dapat. Berarti ini nanti jumlahnya itu yaitu nilai. Berarti nanti kita diisi nilai-nilai seperti itu. Dan nilainya itu mulai dari 0 ke atas. Bisa 0, 1, 2, 3 sampai 100. Bisa 0, 10, 20, 30, 40 dan seterusnya. Terus garis yang horizontal ke kanan ataupun ke kiri itu diisi nama datanya. Di sini nama datanya yaitu mata pelajaran, ada bahasa Indonesia, matematika, IPA dan IPS. Nah, di sini sudah saya tulis bahasa Indonesia, MTK, IPA dan IPS. Nah, sekarang kita mulai menggambar sebuah diagram batang. Yang pertama kita lihat yaitu yang pertama bahasa Indonesia itu mendapat nilai 80. Berarti kita letaknya di bahasa Indonesia. Nanti kita buat diagram batang sampai angka 80. Seperti ini caranya. Nah, diagram batang untuk pelajaran bahasa Indonesia yaitu 80. Maka dari itu diagram batangnya naik sampai angka 80. Sampai angka 80 kita tandai. Nah, pas ya sampai angka 80. Terus yang kedua yaitu mata pelajaran matematika. Rata-ratanya dapat 65. Karena di sini nggak ada angka 65. Jadi kita diletakkan di antara angka 60 dan 70. Nanti berarti ada di sini tepatnya. Ya. Coba kita buat diagram batangnya. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita kasih titik-titik. Sesuai enggak? Sampai 65. Oh, sesuai pas juga. Lurus. Ini sudah lurus 65. Yang ketiga ada IPA, rata-ratanya 75. Berarti di antara 70 dan 80 angkanya 75. Nanti berarti di sini letaknya lurusnya. Yuk kita buat lagi 75. Lalu kita kasih titik-titik. Nah, terus yang terakhir yaitu mata pelajaran IPS. Rata-ratanya yaitu 70. Diagram batangnya berarti naik sampai angka 70. Nah, kita tarik garis dengan titik-titik seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi kita mendapat sebuah data tabel, terus diubah menjadi diagram batang. Caranya seperti ini. Kita lihat yang pertama yaitu bahasa Indonesia itu rata-ratanya 80. Berarti naiknya sampai angka 80. Nih, kita tarik titik-titik garis. Terus matematika rata-ratanya 65.
Dari 0 naik terus sampai 65. IPA itu rata-ratanya 75. Dari 0 naik sampai angka 75 dan IPS rata-ratanya 70. Dari 0 naik sampai angka 70. Nah, seperti itu cara mengubah data tabel ke diagram batang. Selamat mencoba ya. Ya.